hidup di keluarga yang kerap kali melakukan ritual mistis dan magis. Saya memilih angka kelahiran nomor 17. Ida Tanti, kelahiran tanggal 17 bulan 5, kerap berhubungan dengan ritual mistis. Sejak kecil selalu melakukan kebiasaan aneh, yaitu membuat sesajen bersama keluarganya. Karma apakah yang akan diterima Ida dan keluarganya ke depan? Waktu saya masih kecil dulu, orang tua saya itu suka bikin kayak dimasak masakan gitu mateng, seperti kayak ayam gitu ya. Terus habis itu ditaruh orang tua saya ke dalam kamar. Nah habis itu entah 1 jam kemudian apa berapa jam kemudian dikeluarin. Terus kita semua dimakan gitu, disuruh makan gitu kan, setelah dipersembahkan gitu kan. Semoga Bapak nggak balik lagi. Sini ya, dicariin kamu sama bapak kamu. Bu, aku takut, Bu, serem. Kamu selalu cari alasan gak ikut ritual. Ayo cepat ikut. Ayo. Ida, apa yang kamu lakuin? Membuat semuanya berantakan ya? Bandel kamu! Jangan, Pak. Tidak mungkin lagi ngantuk, Pak. Bawa ini anak ini keluar. Terus kamu buat lagi kopinya. Iya, Pak. Iya. Ayo. Kamu lagi. Makanya tuh jangan suka bikin masalah sama ibu sama bapak. Bu, jangan tinggalin aku, Bu. Aku takut. Rasain aja itu kan gara-gara kamu sendiri. Bu, bukain pintunya, Bu. Aku takut, Ibu. Ketika saya berhadapan dengan kamu dan saya mencium aura yang sangat dahsyat, kamu tuh takut karena udah setiap harinya ngadepin begitu-begituan. Kok aku bisa ada di sini? Tolong! Tolong! Ustaz, itu lihat. Astagfirullahaladzim. Ayo kita tolong. Astagfirullahaladzim, Ida. Kamu kenapa bisa di situ malam-malam begini? Aku juga nggak tahu. Kamu tenang ya. Pak Ustadz naik ke sana ya. Pak Ustadz, gak usah so jadi pahlawannya. Jangan ikut campur. Saya ini mau nolongin anak Bapak. Tapi kenapa malah Bapak marahin saya? Saya nggak butuh bantuan Ustadz. Ustadz mendingan sekarang pergi deh. Pergi sekarang. Pergi cepat. Ayah, tolong, Ayah. Man, urus anak ini, Man. Waktu itu petir kencang banget, duar gitu. Jadi kayak ledakan untuk semua kampung gitu. Terus pohon yang tingginya sekitar 12 meter itu tiba-tiba jatuh gitu, ambruk dalam keadaan almarhum ibu saya di bawah pohon itu gitu. Jadi mama saya itu meninggal di situ.
Bapak. Ayo cepetan pulang. Ayo. Sana kesayanganku. Jangan, Bu. Anginnya kencang di sana, Bu. Tapi itu peninggalan orang tuaku, Mas. Tapi Bu. Kak, Ibu, jangan, Ibu. Ibu, awas. Ibu. Bu, bangun, Bu. Bu. Ibu bangun. Ibu, bangun, Ibu. Ibu, bangun. Setelah beberapa tahun kemudian, bapak saya menikah lagi. Nah, menikah dengan mama tiri saya yang sekarang. Tetapi bedanya mama saya yang sekarang itu, dia suka banget ke dukun-dukun gitu. Tidak. Ini udah kesekian kalinya kamu nggak ke pasar beli kembang dan bantuin bapak siapin saja. Aku mau keluar, Pak. Aku mau cari kerja. Tidak. Ngapain kamu ngelamar kerja? Bapakmu ini orang paling kaya di kampung ini. Apa yang kamu minta bisa bapak kasih. Sekarang kamu masuk. Kamu bantu kakak kamu goreng ayam dan nanti malam gak ada alasan. Kamu gak ikut ritual. Enggak, Pak. Aku nggak mau. Aku udah tahu apa yang Bapak lakuin itu salah. Meminta kepada selain Allah itu syirik, Pak. Tutup mulut kamu. Kamu dan bapak, mereka mau kamu yang meneruskan ritual ini. Kamu punya kelebihan, energi dan aura kamu kuat. Lebih kuat dari Tari. Enggak, pokoknya aku nggak mau ikut-ikutan ritual. Itu semua syirik, Pak. Aku nggak mau. Tolong jauhi aku dari semua ini, Pak. Ini semua dosa, Pak. Bapak harus tobat, Pak. Bapak harus tobat. Bicara kamu ya. Keluarga ini jadi kaya dan terpandang karena ritual itu. Aku nggak peduli, Pak. Hei, Ida! Kembali, Ida! 1978 adalah peristiwa yang dimulainya hal-hal mistis dan gaib untuk diundang golongan-golongan jin dan bukan arwah gentayangan lagi. Ida, Ya, Bu. bahwa ini kemanapun kamu pergi. Ibu walaupun bukan ibu kandung kamu, tapi ibu mau kamu ada yang jagain. Itu apa, Bu? Ini jimat yang akan lindungi kamu. Makhluk halus manapun gak akan berani gangguin kamu lagi. Ini dari bagian kepercayaan ibu. Ayo ambil. Enggak, Bu. Aku nggak akan ngambil itu. Kenapa sih Ibu masih main dukun? Ya, apa bedanya ibu sama bapak kamu? Kami tuh sama-sama sedang ritual. Jadi kamu gak usah sok nasihatin ibu. Tapi, Bu. Santi, kau bawa saja ini. Kita udah sering terlambat melakukan ritual ini. Kamu tidak. Kamu harus ikut. Kakak kamu udah jarang pulang. Jadi kamu penggantinya. Enggak, Pak. Aku nggak mau ikut-ikutan kayak gini. Kamu mau bapak kamu bangkrut? Sawah dan kebun bapak sudah terserang hama. Ludes semuanya. Kita harus minta bantuan mereka untuk melindungi kita. Aku nggak mau. Itu tuh dosa besar, Pak. Ini akibat kamu selalu bantah dan menolak melakukan ritual. Mereka marah. Cepat tidak. Kamu minta maaf cepat. Tidak. Tidak. Ya Allah, aku hanya mau menyembah dan bersujud kepadamu, ya Allah. Lindungi aku, ya Allah. Enggak, Pak. Tuhan aku itu cuma Allah. Dan cuma kepada Allah aku menyembah. Kegiatan-kegiatan ritual itu memakan tumbal satu persatu. Satu persatu menjadi nyawa. Dan saya melihat tumbalnya adalah orang-orang yang memang dekat dengan kamu juga. Pokoknya aku harus pergi dari sini. Tidak. Tante ngapain di sini?
ini? Tante mau pulang kampung sama Om. Jadi, kamu yang harus menemani Bapak sama Ibu melakukan ritual itu. Oke Tante, tapi aku nggak bisa. Kamu harus bisa. Halo? Apa? Sawah dan kebun kita pakai semua. Apa? Sawah orang lain terkena hama? Saya tidak peduli. Yang penting sawah-sawah saya aman. Oke, kamu urus semua ya. Gak percuma saya numbalin adik ipar saya. Kakak! Itu semua ini gara-gara kakak! Kakak tumbalkan istri aku! Dan kepaksa kami untuk melakukan itu semua! Ajar ya! Sini! Kamu juga nikmatin ini semua! Kamu bisa dapat uang dan beli tanah di kampung juga dari sini! Sekarang kamu salahin aku! Pergi kamu! Pergi! Tidak! Keras kepala kamu! Lebih pilih pindah ke Jakarta. Ini dari Bapak ya? Pak, aku itu ke Jakarta mau kerja, Pak. Aku mau nemenin Mbak Tari yang lagi hamil. Soalnya dia tuh sering dinas di luar kota. Alasan kamu. Biarin aja. Kalau dia udah nggak punya uang, gak usah dikasih. Mau kasih, susah sendiri. Udah, Pak. Dan satu lagi, akan ada target berikutnya, satu orang nyawa yang akan meninggal. Aku minta ampun. Gak mungkin aku nyerahin Tari dan Ida sebagai tumbal. Mbak seneng deh, kamu udah seminggu di sini temenin Mbak. Kamu kan tahu sendiri, Mas Arif jarang pulang, dinas terus keluar kota. Iya Mbak, tapi aku belum dapat kerjaan nih Mbak. Semoga aja aku bisa dapat kerjaan cepat ya Mbak. Sabar aja ya. Bentar ya Mbak, ada telepon. Ya. Ibu? Halo Bu? Apa? Bapak dirawat, Bu? Iya, Bu. Aku bakal pulang sekarang. Bapak kenapa? Kak, Bapak sakit, Kak. Katanya dia cuma kecapean, tapi sekarang kata dokter penyakitnya udah parah banget, Kak. Ya udah, kamu hati-hati ya. Ya udah, aku beres-beres dulu, Kak. Tadinya nggak sakit, jadi aduh ada batuk nih katanya gitu. Udah ke rumah sakit, pas di rumah sakit lah dokter datang harus dirawat Bu katanya gitu. Ya udah dirawat, pas dirawat 3 hari harus masuk ruang ICU gitu lah. Kita bingung lah, orang cuma ngecek doang, terus ke ruang ICU. Habis itu beberapa hari kemudian saya udah di Jakarta, udah merantau. Itu bapak saya udah meninggal. Bapak saya kena komplikasi, Dok. Iya, betul Mbak Ida. Tapi nggak mungkin, Dokter. Bapak saya itu sehat-sehat aja selama ini. Dia nggak punya tanda-tanda sakit apa-apa, Dok. Betul Maida, saya juga sudah memeriksa riwayat kesehatan ayah Anda. Akan tetapi seperti yang Mbak Ida tahu, ketika sudah melihat dari hasil ronsen dan CT scan, di situ menunjukkan bahwa ada beberapa organ itu mengalami kehangusan dan seperti ada yang menggerogoti. Jangan Ida. Ini udah saatnya Bapak untuk kembali dekat dengan Allah. Pak, Bapak harus bertaubat ya, Pak. Baca istighfar, Pak. Pak, aku mohon, Pak. Pak, Bapak